Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita buat kabel charger ya. Kabel charger dipotong itu bisa dijadikan sebagai sumber daya. Nah, sumber daya atau power source-nya ini ditaruh di jalur positif. Nah, ini positif ke sini, ini semua positif. Jadi, kalau butuh tegangan positif tinggal diambil saja dari sini. Tegangan negatif ambil saja dari jalur bawahnya. Ya, jadi dari jalur bawahnya udah kelihatan tuh. Itu jalur negatif. Yang kecil adalah positif dan bagian yang besar adalah negatif. Jadi, yang bagian kecil ini ditaruh di kutub positif. Karena cara bekerja breadboard ini. Jadi, dari nilai positif ini mengalir ke lampu. Lampu harusnya kan kembali ke ground, tapi nggak boleh. Nah, ini satu garis yang saya tunjuk ini adalah garis yang sama terhubung. Jadi daripada saya mengikat atau menyolder dia, tinggal tuncupkan ke sini ya, kita tancapkan saja ke sini. Setelah ditancapkan, kembalilah ke ground dan akhirnya nyala. Nah, jadi ngalir dari sini menuju ground terus kembali ke negatif atau grounding, biasanya orang menyebutnya seperti itu. Nah, misalnya cara yang kita buat adalah sensor cahaya. Ini contoh saja ya, sensor cahaya. Dan sensor semua sensor-sensor lain juga fungsinya sama. Supaya lebih mudah, saya taruh positif negatifnya di atas biar kelihatan sumber ya, source. Nah, langkah pertama adalah kita harus tahu apa yang dipakai. Karena yang dipakai adalah sumber cahaya, itu ada sensor, adalah namanya sensor LDR atau light depend resistor, LDR ya, bukan yang LDR yang itu. Nah, kemudian kita taruh. Hati-hati kalau saya naruhnya seperti ini. Wah, ternyata sulit. Nah, kalau naruhnya seperti ini, artinya kaki ini dua-duanya bertemu korslet. Nah, jadi harus terpisah. Terpisah itu ya tinggal beda jalur aja. Tinggal beda jalur nih, jalurnya beda. Nah, biasanya kita menggunakan namanya perbedaan tegangan. Jadi dari ini juga resistor ya, resistor. Kemudian resistor satunya dihubungkan langsung ke ground. Tapi karena groundnya ada di atas, kita akan kesulitan. Kita tuliskan ke ground yang bawah aja. Nah, ini adalah resistor 100K. Supaya menjadi 50, seharusnya butuhannya 50. Karena nggak punya 50, kita susun seperti ini aja. Nah, ini mereka bertemu nih, tiga kaki ini. Terus dihubung paralel. Kok ini nggak ketemu? Ketemu. Ini posisinya mendatar ya, ini posisinya mendatar. Jadi jangan salah. Bisa dapat listrik bagaimana caranya? Loh, negatifnya ada di atas. Gampang. Kita hubungkan aja negatif yang atas dengan negatif yang bawah. Tuh, jadi listrik atas sama listrik bawah udah terhubung tuh negatifnya. Nah, kemudian perantara ini ya. Ini juga masih bisa Bapak ambil nih. Jadi antara resistor atas dengan resistor bawah itu ada tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu akan nanti kita ambil. Akan kita ambil nilainya. Nilainya digunakan untuk apa? Nilainya akan kita ambil untuk alat namanya transistor. Transistor BC547. Nah, si transistor ini akan dimanfaatkan untuk yang bagian tengah, kaki tengahnya itu adalah namanya basis. Basis itu kayak saklar. Jadi kalau dia diberi arus, dia akan menyalurkan arus yang lain. Jadi saklar kan cuma kecil, cuma kayak pemicu. Nah, dari pemicu itu bisa mengalirkan arus yang lebih banyak. Caranya bagaimana? Dia minta arus juga.
dari bagian sini kolektor, bagian kanan itu kolektor nih. Kolektor itu minta jatah listrik dari positif. Kok Bapak tahu? Ini udah ada di datasheet. Datasheetnya itu lengkap. Jadi dia menyalurkan arus dari sini, keluarnya kemana? Tengah tadi itu pemicunya, berarti yang bagian kiri adalah outputnya. Bagian kiri adalah outputnya. Set. Nah, bagian kiri ini adalah output. Outputnya mau kemana? Outputnya kita kasihkan kemana? Ke speaker lah, ke lampu lah, dan sebagainya. Kita contohkan aja ke lampu dulu ya, ke lampu. Nah, Bapak punya lampu, kita kasihkan ke lampu nih. Si warna kuning ini adalah sumber output tadi. Kasihin ke lampu. Oke, kasihin ke lampu. Sama seperti tadi, lampu ini nggak boleh langsung ke ground. Jadi dia harus diberi diberi resistor. Nah, jadi dari outputnya ini ya, outputnya ini dimanfaatkan ke basis, ditaruh ke basis, di tengah-tengah basis itu. Set. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau kita tutup sini, resistansinya akan berubah. Resistansinya akan berubah. Tuh. Jadi kalau kita tutup, nyala, lampunya nyala tuh. Baru ditutup, lampunya nyala. Bisa juga ditutup pakai kertas atau apa. Nyala. Jadi resistor bisa kita ganti juga dengan speaker. Kita ambil speaker dari positif kemudian negatifnya. Kita tes. Nah, jadi ternyata kalau ini ditutup, sama. Jadi outputnya bisa berubah bunyi, bisa berubah cahaya. Karena ini tadi mungkin sensor cahaya, jadi kalau gelap, jadi lampunya nyala, misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Silahkan, apapun bisa, nanti dikonsultasikan cara kerjanya gimana, berarti butuh pengaturnya mana. Jadi ada beberapa tahapan ya. Pertama, power supply, kemudian bagian sensor bagian kiri sini, kemudian memproses, kemudian bagian outputnya boleh lampu, boleh pakai speaker, seperti itu.